Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas kisah kehidupan dari seorang bangsawan yang sangat terkenal di dunia. Dengan aksi kekejamannya untuk membuat dirinya tampak awet muda, yaitu Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560 di Kerajaan Hungaria. Elizabeth Bathory lahir dalam keluarga bangsawan terkaya dan tertua di Transylvania. Elizabeth juga memiliki pendidikan yang cukup dan posisi sosial yang tinggi. Elizabeth Bathory juga merupakan sepupu dari Raja Polandia, yaitu Stephen Bathory. Ayahnya Elizabeth bernama George dan ibunya bernama Anna Bathory. Sejak kecil Elizabeth menderita penyakit epilepsi yang disebabkan dari perkawinan saudara orang tuanya. Pada saat itu, diyakini penyakit tersebut bisa sembuh dengan cara mengambil darah orang yang tidak menderita epilepsi. Kemudian darah itu digosokkan ke bibir orang yang penderita epilepsi. Atau juga bisa dengan cara mencampurkan darah itu ke makanan si penderita epilepsi. Dan sejak kecil Elizabeth dilatih oleh keluarganya untuk menjadi kejam. Elizabeth juga dibawa untuk menyaksikan hukuman mati dari para terdakwa yang dihukum. Dan Elizabeth juga diajarkan tentang satanisme dan sihir oleh anggota keluarganya yang mahir dalam hal tersebut. Elizabeth bertunangan di usianya yang ke-10 tahun dengan Ferenc Nadasdy. Pada usianya yang ke-13 tahun, sebelum pernikahannya dengan tunangannya, Elizabeth diduga hamil. Ayah dari kandungannya itu adalah seorang anak lelaki petani. Dan kemudian Elizabeth disembunyikan oleh kedua orang tuanya hingga sampai ia melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya dikasih ke seorang wanita yang tinggal di daerah itu. Namun bukti kehamilannya ini muncul jauh setelah kematian Elizabeth. Oleh karena itu, hal ini sering diperdebatkan benar atau tidaknya. Kemudian ketika Elizabeth berusia 15 tahun dan tunangannya yaitu Ferenc Nadasdy berusia 19 tahun, mereka pun menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1575. Sekitar 4.500 tamu diundang ke pesta pernikahan mereka. Dan setelah pernikahan mereka, Elizabeth mendapatkan hadiah yaitu sebuah kastil yang bernama Chece di Slovakia. Atau kastil itu juga dikenal dengan Katice Castle. Dalam kelas bangsawan, kedudukan Elizabeth lebih tinggi daripada suaminya. Oleh karena itu, Elizabeth menolak untuk mengubah nama belakangnya menjadi Elizabeth Nadasdy. Ia tetap ingin memakai namanya yaitu Elizabeth Bathory. Dan terakhir suaminya yang mengambil nama Bathory untuk diletakkan di belakang namanya. Pada tahun 1578, Nadasdy diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria untuk berperang melawan Ottoman. Di saat suaminya pergi berperang, Elizabeth Bathory mengelola urusan bisnis dan perkebunan. Pada tahun 1585, Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anna Nadasdy. Dan Elizabeth Bathory juga melahirkan 4 anak lainnya. Kemudian pada tahun 1601, suaminya Elizabeth yaitu Ferenc Nadasdy mengalami rasa sakit yang melemahkan kakinya. Hingga sampai pada tahun 1603, Ferenc Nadasdy menjadi cacat permanen. Sakit pada kakinya pun tak kunjung sembuh. Dan pada tanggal 4 Januari tahun 1604, Ferenc Nadasdy meninggal dunia. Dalam usia Elizabeth yang memasuki 40 tahun, Elizabeth pun takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Hingga sampai pada suatu hari, seorang pelayannya sedang menyisir rambut Elizabeth. Kemudian pelayan tersebut tidak sengaja menarik rambut Elizabeth.
Elizabeth pun marah dan menampar pelayan tersebut hingga berdarah. Darah pelayan itu mengenai Elizabeth. Kemudian Elizabeth pun melihat dirinya yang berubah menjadi lebih awet muda. Dan sejak saat itu, Elizabeth percaya bahwa darah tersebut akan membuat dirinya tampak awet muda. Akhirnya, demi membuat dirinya tidak menjadi tua, Elizabeth pun menyiksa para pelayannya yang masih perawan. Karena Elizabeth yakin bahwa darah wanita yang masih perawanlah yang akan membuat dirinya tampak awet muda. Pelayan-pelayan itu disiksa dengan sangat kejam. Mereka dipukul, dipotong, dan tidak diberikan makan sampai mereka meninggal. Dan bahkan darah mereka juga ditampung di dalam bak mandi Elizabeth. Kemudian Elizabeth akan mandi dan berendam di bak itu. Elizabeth juga meminum darah mereka. Aksi kekejamannya Elizabeth tidak dilakukannya sendiri, tetapi Elizabeth juga dibantu oleh 4 pelayannya yang sebagai kaki tangannya. Setelah kehabisan pelayan, Elizabeth pun membuat lowongan kerja fiktif untuk bekerja di kastilnya sebagai pelayan dan akan digaji yang besar. Kemudian banyak anak-anak gadis dari para petani di desa itu yang datang ke kastil Elizabeth untuk bekerja. Namun sayangnya mereka semua tertipu oleh Elizabeth. Dan akhirnya mereka pun akan mengakhiri hidup mereka dengan siksaan Elizabeth. Awalnya mayat-mayat itu dikuburkan dengan cara keagamaan oleh pemuka agama. Dan Elizabeth memberitahu bahwa pelayan-pelayan itu meninggal karena kecelakaan kerja. Namun karena jumlah korban yang semakin banyak, pemuka agama tersebut pun kemudian menolak untuk melakukan tugasnya. Karena pemuka agama tersebut curiga atas kematian pelayan-pelayan yang bekerja di kastilnya Elizabeth. Dan Elizabeth pun mengancam pemuka agama itu untuk tidak menyebarkan berita tentang para pelayan yang meninggal di kastilnya. Akhirnya, karena pemuka agama tersebut menolak untuk membantu Elizabeth menguburkan mayat-mayat itu, Elizabeth pun membuang mayat-mayat itu secara asal, seperti di kebun, di sungai, di belakang kastilnya, dan di hutan agar mayat tersebut dimakan hewan. Setelah habis anak-anak gadis dari para petani di desa itu, kemudian Elizabeth beralih ke anak-anak gadis dari bangsawan rendahan untuk belajar sopan santun di kastilnya. Hingga pada suatu hari, satu orang gadis dari bangsawan rendahan tersebut berhasil melarikan diri dan melaporkan kepada pihak berwenang atas apa yang terjadi di kastil Elizabeth. Kemudian Raja Matthias dari Hungaria memerintahkan Giorgi Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth untuk memeriksa laporan tersebut. Pada tanggal 30 Desember tahun 1610, mereka datang dan menggeledah kastil Elizabeth. Saat penggeledahan itu, mereka menemukan mayat seorang gadis yang telah meninggal karena kehabisan darah di atas meja makan. Dan beberapa gadis yang tergantung, juga ada beberapa gadis di dalam kurungan yang ditahan untuk menunggu giliran. Mereka juga menemukan puluhan mayat gadis di bawah kastil yang membusuk. Setelah penggeledahan itu, Elizabeth dan 4 pelayannya yang sebagai kaki tangannya akhirnya ditangkap. Selama masa persidangan, Elizabeth tidak pernah datang ke pengadilan. Kemudian Elizabeth dan 4 kaki tangannya dihukum karena telah menyiksa dan membunuh terhadap 612 gadis muda. 4 pelayannya menjadi kaki tangannya Elizabeth pun dihukum mati. Sedangkan Elizabeth tidak dihukum mati karena Elizabeth menyandang status bangsawan. Namun Elizabeth akan dikurung seumur hidup di dalam kastilnya. Kemudian pintu dan jendela kamarnya ditutup dengan tembok. Dan hanya disisakan lubang kecil di tembok itu yang akan digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Dan pada tanggal 21 Agustus
tahun 1614, Elizabeth ditemukan meninggal oleh penjaga kastilnya dalam posisi terlungkup. Sejak saat itu, Elizabeth pun menjadi wanita terkejam sepanjang sejarah. Dan Elizabeth juga dikenal sebagai wanita vampir. Bahkan, Elizabeth juga masuk dalam Guinness Book of Record sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.